Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya Eci Pertiani dari kelas 2D dengan NIM 2204411156. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem program komputer atau sistem informasi yang di dalamnya terdapat banyak pengetahuan lebih dari satu pakar manusia terkait bidang ilmu yang detail, spesifik, dan mendalam. Sejarah sistem pakar. Sistem pakar yang awalnya disebut general pertama kali mulai dikembangkan oleh para peneliti kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI sekitar tahun 1960-an di Stanford. Ciri-ciri sistem pakar. Berikut ciri-ciri sistem pakar, yaitu: pertama, memiliki batasan pada bidang spesifik tertentu. 2. Mampu memberikan penalaran atau penjelasan secara logika untuk data yang tidak pasti atau tidak lengkap. 3. Mampu memberikan rangkaian alasan yang mudah dipahami atas pertanyaan yang ajukan. 4. Sistem kerjanya berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 5. Dirancang agar dapat dikembangkan secara bertahap. 6. Hasil yang dikeluarkan berupa rekomendasi, nasihat, atau anjuran. Ciri-ciri sistem pakar. Pada dasarnya, cara sistem pakar adalah mengelola informasi permasalahan yang masuk, kemudian memberikan respon atau jawaban, saran, anjuran, atau rekomendasi berdasarkan ilmu atau pengetahuan pakar yang dimilikinya. Cara sistem pakar dilakukan berdasarkan beberapa metode. Yang pertama, Analytical Hierarchy Process atau AHP. Sistem pakar dengan metode AHP bekerja untuk mengambil keputusan berdasarkan perbandingan antara beberapa pasangan dan kriteria yang ada di dalam suatu variabel. Sistem pakar akan melakukan analisis, membuat variabel dalam bentuk hierarki berdasarkan urutan. Setelah itu, dilakukan proses perbandingan untuk menarik kesimpulan berdasarkan metrik guna menentukan nilai pada kriteria atau variabel yang digunakan. Yang kedua, Breadth-First-Search. Cara kerja sistem pakar di metode ini adalah menerapkan proses antrean data untuk menyimpan informasi yang sebelumnya telah dianalisis. Metode ini juga membentukkan tabel boolean. Tabel boolean akan digunakan untuk menyimpan informasi ke dalam simpul sehingga tidak akan ada informasi yang dikunjungi lebih dari satu kali. Yang ketiga, Batch First-Search atau BFS. BFS merupakan kombinasi metode DFS dan Breadth First-Search sehingga sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel sebelumnya. 4. Deep First-Search atau DFS. Sistem pakar membuat algoritma memproses penelusuran menggunakan struktur grid dan mengacu pada pedoman tingkat kedalaman data. 5. Forward chaining atau penelusuran ke depan. Metode ini dilakukan dengan proses pencarian fakta terlebih dahulu dalam sistem pakar. Fakta yang ditemukan akan digunakan dalam pengujian suatu nilai kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. 6. Backward chaining atau penelusuran ke belakang. Sistem pakar akan melakukan pelacakan sistem keputusan yang dimulai dari tahap menarik kesimpulan dari sebuah penalaran. Cara kerja sistem pakar pada metode ini memang berkebalikan dengan forward chaining.
Setelah itu, proses selanjutnya adalah penyusunan hipotesis, sehingga fakta yang ditemukan dapat memberikan value atau penguatan hasil kesimpulan. Itulah tadi cara kerja sistem pakar. Sekian dan terima kasih. I'm